Pernah mimpi seperti ini? Awas, diri Anda sudah terkena sihir, santet, serta guna-guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo akan menjelaskan ciri-ciri seseorang yang sudah terkena sihir, santet maupun guna-guna. Tanda ini sebagian besar munculnya lewat mimpi. Jika nanti ada salah satu tanda yang pernah Anda alami di dalam mimpi Anda, diri Anda harus waspada karena sihir, santet ataupun guna-guna sudah masuk di tubuh Anda. Apa saja? Di sini akan saya jelaskan satu persatu bagaimana ciri-ciri untuk mengetahui seseorang terkena sihir, santet maupun guna-guna melalui mimpi. Mimpi yang pertama adalah mimpi yang orang tersebut sering ditakut-takuti oleh sesuatu hal. Waspada jika diri Anda mengalami ini. Dan di sini itu terjadi berulang-ulang kali. Tidak hanya sekali ataupun 2 kali. Dan biasanya 1 minggu itu bisa terjadi sebanyak 3 kali. Jadi Anda patut waspada karena ada seseorang yang sudah bermain sihir yang mencoba untuk menyakiti Anda menggunakan sihir maupun santet. Lalu ciri yang kedua, di mana bisa dikatakan seseorang tengah diincar oleh seseorang menggunakan kekuatan sihir ataupun santet, yaitu orang tersebut selalu bermimpi bertemu dengan binatang-binatang tertentu. Bisa di situ seperti anjing, hewan kucing, dan juga ular, kelabang, tikus, dan lain sebagainya. Jadi ketika diri Anda bertemu di dalam mimpi sosok binatang-binatang tersebut, maka bisa dipastikan Anda tengah diganggu oleh sihir maupun santet. Karena jin itu biasanya menyerupai dari binatang-binatang yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi Anda patut waspada ketika berulang-ulang kali sering mendapati mimpi semacam ini. Lalu pertanda yang selanjutnya di mana seseorang itu tengah disantet ataupun disihir juga bisa diketahui lewat di mana ketika mimpi orang tersebut itu diberi makan oleh seseorang, baik itu orang itu Anda kenal maupun tidak. Namun berbeda apa yang diberikan oleh ketika kejadian di mimpi tadi. Itu bisa saja yang namanya makanannya itu sudah basi. Jadi ketika Anda makan ternyata makanannya sudah basi. Dan juga ketika Anda makan, di situ makanannya itu terasa hambar. Dan juga ketika Anda memakan itu ada sesuatu benda. Entah itu bisa berupa jarum ataupun paku dan lain sebagainya. Jadi itu kejadiannya terjadi di dalam mimpi. Namun biasanya ketika seseorang mimpi semacam ini, misal tengah memakan sesuatu, entah itu dia beli ataupun diberi oleh seseorang ketika mimpi dan mendapati, ternyata dia sudah menelan jarum ataupun semacamnya, benda-benda tajam lainnya, dia biasanya akan langsung terbangun. Jadi itu adalah indikasi yang kuat di mana seseorang itu terkena sihir, santet maupun guna-guna. Yang santet ataupun sihir guna-guna tersebut sudah masuk di tubuh orang tersebut. Itu merupakan ciri yang ketiga. Lalu ciri yang keempat, yang bisa dikatakan bahwasanya orang tersebut tengah disihir ataupun disantet ataupun diganggu oleh sesosok jin, yaitu orang tersebut sering bermimpi yang ada kaitannya dengan hal-hal porno. Biasanya adalah sosok-sosok jin yang menyukai manusia. Jadi ini Anda patut waspada ketika mendapati
tanda ketika Anda sering mimpi yang ada kaitannya dengan yang berbau porno. Itu merupakan ciri yang bisa dikatakan bahwasanya di mana ada seseorang yang tengah disukai jin, dan di situ biasanya terjadi di alam mimpi. Lalu ciri selanjutnya yang bisa dikatakan bahwasanya orang tersebut tengah diganggu oleh sihir maupun sandat, yaitu orang tersebut ketika mimpi itu sering berkelahi, bahkan bisa sampai luka. Sampai luka maksudnya di dalam mimpi, bahkan bisa saja ada salah satu yang terluka. Jadi itu sebenarnya adalah proses di mana seseorang tersebut tengah memprotek dirinya dari gangguan sihir maupun sandat. Bisa diri Anda misal ketika mimpi berkelahi dengan seseorang sampai orang tersebut itu luka. Berarti di situ sihir maupun sandatnya insya Allah tidak mengenai Anda. Misal Anda berkelahi dengan sesosok binatang, singa, macan, dan lain sebagainya, buaya, maka bisa dipastikan ketika sosok tersebut kalah, ya di situ jinnya itu kalah, jin kirimannya, sehingga insya Allah biidznillah diri Anda aman dari gangguan sihir maupun sandat. Dan biasanya memang sosok jin juga akan menyerupai dari binatang-binatang yang sudah saya sebutkan tadi. Dan di sini biasanya pula mimpi ini berulang-ulang kali, tidak hanya satu kali. Maksimal biasanya itu 3 kali, karena biasanya ketika sosok jin itu sudah kalah, selama 3 kali pertempuran dia akan menghindar, jadi tidak akan berani lagi. Itu merupakan ciri-ciri yang harus Anda waspadai dan juga harus Anda ketahui mulai dari sekarang. Lalu ciri selanjutnya, di mana seseorang bisa diyakini bahwasanya tengah ada seseorang yang bermain sandat ataupun sihir kepada Anda. Biasanya orang tersebut sering mimpi bertemu dengan sosok-sosok yang menyeramkan, yang menakut-nakuti orang tersebut. Dan kejadian itu terus terjadi, jadi berulang-ulang kali terjadi. Dan biasanya pula ketika orang mendapati kejadian semacam ini, dia itu hati serta pikirannya menjadi gelisah. Jadi ketika akan tidur itu hati serta pikirannya gelisah. Jadi tidak enak ketika sedang tidur. Dan juga ketika terbangun dari tidurnya, bukannya badan menjadi enak, tapi malah menjadi pegal-pegal nggak karuan. Jadi merasa lelah dan lain sebagainya tanpa sebab. Lalu ciri selanjutnya, di mana bisa diyakini orang tersebut tengah diganggu jin ataupun terkena sihir, sandat maupun guna-guna, biasanya pula orang tersebut sering melakukan gerakan refleks. Gerakan refleks ketika dia itu sedang tidur, entah itu menggerakkan kaki ataupun menggerakkan tangan, mengigo, dan bahkan bisa yang namanya berjalan sendiri di dalam tidur. Jadi tidur namun berjalan. Jadi ini merupakan ciri-ciri yang harus Anda waspadai mulai dari sekarang, yang di sini bisa dikatakan ini merupakan ciri-ciri di mana seseorang sudah terkena gangguan sihir, sandat maupun guna-guna ataupun dari gangguan jin. Ini merupakan tafsir di mana seseorang terkena gangguan dari ilmu sihir maupun jin. Memang yang namanya mimpi itu datangnya bisa dari 3 hal. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hati, dan juga dari bisikan syaitan. Sehingga di sini yang bisa ditafsirkan adalah mimpi-mimpi yang ada kaitannya dengan gangguan sihir maupun jin. Lalu bagaimana untuk mengantisipasinya sehingga kita itu terhindar dari yang namanya gangguan sihir, sandat, guna-guna maupun dari jin tersebut. Ketika nanti Anda hendak akan tidur, bacalah Quran Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Insya Allah biidznillah dengan cara itu tidak ada satupun sihir, sandat maupun guna-guna yang akan masuk ke batang tubuh Anda. Biasanya memang ketika seseorang itu bisa terkena sandat, sihir, ataupun guna-guna karena lupa berdoa ketika akan tidur. Jadi mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk kawanku semuanya dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari keilmuan ini, mungkin ada yang kurang paham ataupun ada yang kurang jelas, silahkan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.